saudara sekalian, baik yang di Zoom maupun di YouTube yang sedang nonton. Pada siang hari ini kita akan mempersiapkan doa puasa kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan bagi kami. Pada siang hari ini kami mau datang Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang rindu Tuhan Yesus untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, selamanya, selamanya Kau Tuhan bagi kami, selamanya Tuhan dalam hidup kami, tiada yang dapat gantikan. Selamanya Kau pegang hidup kami. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami agungkan, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih.
kami, tiada yang sepertimu. Kau luar biasa dalam hidup kami, Kau perkasa Yesus, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami mau bermazmur bagi-Mu, bermazmur tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau gunung batu kami, Kau kota benteng bagi hidup kami, Kau perlindungan kami, Kau kubu pertahanan kami. Yesus Tuhan kami, Raja di atas segala raja, kami muliakan Yesus, kami agungkan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau luar biasa bagi kami, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami agungkan Tuhan. Kau layak dipuji, Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami yang datang dengan pergumulan, kami yang datang dengan kerinduan, biar Kau pulihkan hati kami, Kau pulihkan siap kami Tuhan. Kau yang melayakkan hati kami, Kau yang layakkan kami Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau sanjung tinggi nama-Mu Yesus Tuhan kami. Kami berseru Tuhan, kami panggil nama-Mu Yesus, Yesus Tuhan kami. Kau termulia, tiada yang seperti-Mu. Kau sungguh baik, Kau terang
Lebih dalam lagi kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar di setiap hati kami Tuhan memiliki satu kerinduan untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Biar di setiap hati kami memiliki kerinduan yang lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau melekatkan diri kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau rindu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus, lebih dalam lagi merindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindukan, yes. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Benar Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Yes Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu
kami. Ini setiap kerinduan kami. Biar lebih dalam lagi kami mengenalmu, lebih dalam lagi kami rindu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Kau ajaib Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, yang luar biasa bagi kami. Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah membiarkan kami. Kau selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Kau baik bagi kami, teramat baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, Kau yang luar biasa. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Kami naikkan pujian kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kami anugerah untuk menikmati setiap berkat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk pemimpin yang ada di gereja Tuhan Yesus, para diaken Tuhan Yesus. Biar diberikan kesatuan hati Tuhan Yesus untuk membawa Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan Yesus tempat ini Bapak. Mohon dengan kasih Ibu Rita akan berdoa, doa syafaat, sekaligus berdoa untuk hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Kesempatan yang indah kami dapat bertemu lewat pujian penyembahan di hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu di masa-masa yang sukar ini. Di masa pandemi ini kami lebih dekat dan lebih melekat dengan Engkau. Itu sebabnya tarik kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus untuk tetap kuat di dalam Engkau, tetap perkasa di dalam Engkau, agar kami semakin hari semakin intim dengan Engkau. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Bapa di surga, pada saat siang hari ini kami berdoa buat haleluya, haleluya Bapak Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan akan terus memberikan haleluya roh yang kuat, akan memberikan pengurapan dalam pelayanan yang menyertai dengan kuasa Allah, memberikan roh bijaksana, roh pengembalaan, haleluya terus menuntun, haleluya hamba-Mu yang masih muda ini. Kami berdoa buat para penatua, diaken, pengurus gereja, bahkan penatua, diaken gereja Tuhan, para pekerja Kristus, Engkau berikan roh kesehatian, bergandengan tangan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di mana saat ini ada. Kami berdoa buat Ibu Evik Tuhan yang saat ini haleluya pasca operasi.
kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah matanya Tuhan, bekas operasinya, saraf-sarafnya Engkau normalkan fungsinya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Segala gangguan apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Engkau berkati, beri kekuatan buat Bapak Epic untuk mendampingi istrinya. Haleluya, beri kesehatan yang baik seluruh keluarganya. Engkau berkati, tarik lebih dekat dan lebih mengasihi Engkau. Kami berdoa buat haleluya Bapak Bambang. Kami berdoa buat Bapak Handiong. Kami berdoa buat anak-anakmu yang lain yang sakit di mana saat ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ke segala sakit penyakit yang ganggu umatmu, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lawat di mana anak-anakmu ada saat ini. Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan sempurna. Haleluya, anak-anakmu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya, Engkau lawat mereka di rumah yang di rumah sakit. Baik Ibu Sosro juga Tuhan, Kau jamah. Usianya sudah lanjut Tuhan, tetap beri kekuatan, tetap harap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa haleluya buat Ibu Joyo Tuhan. Engkau jamah yang habis sakit, habis jatuh Tuhan. Engkau jamah kelemahan tubuhnya, beri kekuatan, beri kesehatan. Haleluya, anak cucunya Tuhan topang supaya mereka juga dapat membawa Ibu Joyo lebih dekat dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang menghadapi masalah, haleluya, di dalam pekerjaan, rumah tangga, pendidikan anak-anaknya maupun masalah apapun. Mari Kau berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus dengan caramu yang luar biasa. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah pembuat mujizat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dan Engkau berkati. Haleluya, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Halo. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang hari ini kita bersyukur kalau kita sudah diberi kesempatan untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan saya percaya doa pergumulan saudara Tuhan sudah dengar dan Tuhan siapkan jawaban untuk setiap persoalan kita. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam suratan Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Suratan Paulus pada Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Renungan firman Tuhan siang hari ini, saya memberikan satu judul, yaitu bersyukur. Apa itu bersyukur, saudara? Bersyukur adalah berterima kasih. Bahasa Jawanya matur nuwun. Nah, saudara, matur nuwun. Terima kasih itu gampang diucapkan, gampang dilakukan saat keadaan baik-baik saja. Ya kan, saudara? Saat kondisi keadaan kita baik-baik saja, maka kita akan dapat dengan mudah mengucapkan terima kasih, bersyukur. Ya, saudara, badan kita sehat, keluarga aman, anak-anak sukses, usaha lancar. Ya kan, saudara?
itu tidak usah disuruh, pasti akan bersyukur. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan sebab itu marilah kita senantiasa. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun dalam segala keadaan. Itu di dalam 1 Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita hadapi, harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang akan kita alami ketika kita ini bersyukur? Apa yang kita alami saat kita bersyukur? Yang pertama, kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, saudara, apa yang kita alami saat kita mengucap syukur? Saat kita mengucap syukur, ucapan syukur akan mendatangkan damai sejahtera. Ketenangan. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati kita. Jadi hati kita ini, pikiran kita, hati kita dipelihara dengan damai sejahtera. Ada orang punya uang banyak, saudara, tetapi hidupnya tidak ada damai. Mengapa? Karena harta itu tidak membawa kedamaian, tidak membawa ketentraman, saudara. Memang orang itu perlu harta, saudara. Tetapi damai sejahtera itu tidak bergantung kepada kekayaan. Damai sejahtera itu yang sejati itu adalah damai sejahtera yang dari Tuhan. Kapan kita menerima damai sejahtera? Kapan hati kita ini akan terpelihara dengan damai sejahtera? Kapan pikiran kita ini akan dipelihara dengan damai sejahtera? Saat kita mengucap syukur. Ya, saudara, jangan kita jadi anak Tuhan suka menggerutu, suka mengomel, suka bersungut-sungut, sedikit-sedikit mengeluh, saudara. Tetapi mari kita akan selalu mengucap syukur. Supaya apa? Supaya hati kita ini damai, loh, saudara. Kalau kita bangun tidur, begitu bangun, sudah pikirannya, badan kok sakit semua. Halo, saudara. Ya kan? Turun dari kasur, dari ranjang. Tuh, awake kok ora karuan. Itu, saudara. Kan sudah mengeluh. Coba bangun tidur langsung begitu bangun. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun Gusti. Saya kalau bangun tidur matur nuwun Gusti, sampai saya itu bilang sama berita. Gusti, Tuhan itu bosan ya. Loh, kok bosan kenapa? Nah, yang masuk aku terima kasih. Loh, terima kasih kok bosan. Ya, saudara, bangun tidur terima kasih. Kita melakukan aktivitas apa terima kasih. Mau buka toko terima kasih. Bersyukur, selalu ada ucapan syukur yang keluar dari bibir kita. Maka
hati kita, pikiran kita akan dipelihara dengan damai sejahtera. Kalau orang ngomong ora kemrungsung, nah, saudara, enggak kemrungsung apa ya? Enggak gelisah. Bangun tidur sudah ngeluh. Mau masak ngeluh. Mau nyuci ngeluh. Mau makan ngeluh. Aduh, enggak selesai-selesai ya. Kerjaan enggak selesai-selesai ya, saudara. Maka tidak akan ada damai. Mari kita mau belajar selalu mengucap syukur. Yang kedua, ucapan syukur itu, saudara, akan mendatangkan kekuatan dan pertolongan. Kita akan baca di dalam Mazmur 63, ayat yang ke-4 dan 5. Mazmur 63, ayat 4 dan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat ini, saudara, dalam ditulis Daud, kondisi Daud itu tidak sedang baik-baik saja. Daud itu sedang ada di padang gurun Yehuda. Di sana Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul dan anak buahnya. Dan ayat ini ditulis Daud, pada waktu itu Daud sedang ada di Gua Adullam, saudara. Dia sedang bersembunyi di sana, dan di sana dia menjadi pemimpin, saudara. Siapa yang dipimpin? Yang dipimpin itu 400 orang yang dalam kondisi juga tidak baik-baik saja. Ada orang yang sedang dikejar-kejar utang, ada orang yang sakit, ada orang yang susah, ada orang yang menderita. Itu yang bersama-sama dengan Daud pada waktu Daud ada di Gua Adullam. Tetapi kenapa Daud bisa berkata, saudara, di ayat ini, kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkan engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Daud tahu persis bahwa yang menopang itu Tuhan. Sebab itu Daud mengucap syukur. Lewat ucapan syukur, Daud mendapatkan kekuatan yang baru. Bayangkan, saudara, dia sendiri sedang dikejar-kejar. Nyawanya sedang terancam, saudara, akan dibunuh. Tidak hanya sakit loh, saudara, tapi nyawanya sedang terancam. Dan dia di situ bersama-sama dengan orang-orang yang kondisinya juga lagi susah. Tetapi Daud berkata, Tuhan itu baik. Jiwaku memuliakan Tuhan. Aku mau bersorak-sorai seumur hidupku. Jiwaku melekat karena Tuhan yang menjadi penolongku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin hari-hari ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Namun firman Tuhan mengajar kita siang hari ini. Mari kita selalu mengucap syukur. 2 hari yang lalu kalau tidak salah Bapak Gembala nge-share itu ya ayat ya saudara. Kalau tidak salah berkata demikian, harus mengucap syukur terus karena kita intinya karena kita tidak sendirian. Nah, saudara, saya katakan amin. Jadi kita harus selalu bersyukur karena kita tidak sendirian. Kita harus tahu bahwa yang menyertai kita itu Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita bersungut-sungut, menggerutu, mengomel, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tetapi mari kita terus mau belajar. Saya belajar terus mengucap syukur dengan kondisi dan keadaan saya.
Dan Tuhan selalu memberi kekuatan, saudara. Saat saya lemah, saat saya mulai pikirannya tidak karuan, saya bersyukur. Saya selalu dengarkan lagu-lagu, saya nyanyi matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terus saudara, saya berterima kasih dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ya, mengapa? Ada apa? Apa yang kita alami saat kita mengucap syukur? Yang pertama, ucapan syukur akan mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, ucapan syukur mendatangkan kekuatan. Yang ketiga, ucapan syukur mendatangkan mujizat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, 26, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Kisah ini, Paulus dan Silas sedang ada di dalam penjara, saudara. Tangan dan kakinya dipasung. Dikatakan di tengah malam, di dalam kondisi saat yang tidak baik. Saat yang susah, saudara. Siapa orangnya? Kalau di penjara itu kan susah, saudara. Apalagi penjara zaman dulu. Tangan kakinya dipasung. Diikat, saudara. Tetapi ketika Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Saudara, ketika situasi ekonomi rumah tangga kita, saudara, sedang berada di bawah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan tetap mengucap syukur. Saat kita sakit, kita mengucap syukur, maka akan terjadi mujizat. Saudara, minggu kemarin, ya kurang lebih 10 harian, saudara, tiba-tiba saya ini lehernya keras sekali, buat dungkluk nggak bisa, buat naik nggak bisa, buat tidak, sakitnya luar biasa, sampai ke dada, sampai ke tangan. Dan tangan ini, saudara, kalau pegang sendok makan itu tidak sampai mulut. Ini tuh sampai gini. Nggak sampai, saudara. Hanya gini. Sudah ini pada kepala nggak bisa duduk gini, saudara. Jadi nasi nggak sampai mulut gini. Aduh, mau makan saja susah. Saya pakai tangan kiri, saudara. Sambil air mata nih keluar. Ya. Aduh, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tapi saya bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, ketika tangan kita masih bisa makan, gampang bersyukur. Ya kan, saudara? Senangnya dari tubuh kita banyak hal yang membuat kita ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa, saudara. Tuhan luar biasa. Aduh, kalau malam dada saya sakit. Saya sampai amat saya sudah mau dipanggil Tuhan ya. Gitu, saudara. Saya aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi mujizat luar biasa. Sekarang sudah sembuh, saudara. Hah? Ini sudah sembuh, sudah bisa gini, makan sudah sampai mulut. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa, saudara. Ketika kita mengucap syukur, maka mujizat itu akan terjadi. Saudara, saat kita punya lidah kita masih bisa merasakan. Bersyukur sekali, saudara. Coba kalau orang yang kena corona, saya dengar, sampai ngemut garam krosok. Ya, Bu Dewi cerita, aku itu tiap hari ngemutin garam krosok. Karena lidahnya tidak bisa merasakan.
kita punya hidung saat kita masih bisa membau. Oh, luar biasa kita bersyukur. Senangnya banyak hal yang membuat kita ini bersyukur. Jangan kita terfokus kepada uang, harta, dan harta. Tetapi mari kita akan melihat kondisi keadaan kita. Kita akan saudara belajar. Jangan hanya kita lihat dengan kekayaan saja. Kita bisa bersyukur. Tetapi apapun yang kita hadapi. Ayo, pada waktu dia kehilangan kekayaannya, anak-anaknya, istrinya meninggalkan dia dalam waktu sehari loh saudara. Anaknya tidak hanya 1/10. Tapi apa kata Ayub? Aku datang tidak membawa apa-apa. Aku kembali juga tidak membawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Ayub mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita akan selanjutnya. Kalau tadi apa yang kita alami saat kita mengucap syukur, sekarang mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur? Nah, yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, ayat yang tidak asing. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki, Tuhan mengingini, Tuhan memanggil kita untuk kita selalu mengucap syukur. Dong itu kosong bersyukur, Bu. Ya, bersyukur saja. Pasti Tuhan akan beri mujizat. Saudara, karena Tuhan menghendaki itu. Tuhan menghendaki kita ini bersyukur. Kan nggak susah, saudara. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepada kita, kata firman Tuhan. Nah, salah satu kehendak Tuhan yaitu mengucap syukur. Jangan jadi anak Tuhan itu gampang menggerutu. Jangan jadi anak Tuhan gampang ngomel, saudara. Menyalahkan Tuhan. Kenapa protes? Saya sudah setia, Tuhan. Saya sudah berdoa, Tuhan. Kok saya belum didengar doanya, Tuhan? Nah, kan, saudara. Kalau saudara baca secara Bapak Gembala hari ini bagus, saudara. Tentang jawaban doa. Nah, jadi Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ayat yang tidak asing, saudara. Nah, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan itu mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Awalnya saya ini, saudara, protes sama Tuhan, tidak tahu. Saya ini kan sudah tidak bisa berdiri, saudara. Tapi suatu saat saya akan bisa berjalan.
pasti bisa berjalan, saudara. Saya imani itu. Pasti bisa berjalan, pasti bisa berdiri, saudara. Hanya saya ini kena kata Tuhan, kena kata Tuhan. Tapi saya selalu hati saya ini selalu saya paksakan untuk saya terus mengerti rencana Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya rancangan bukan kecelakaan. Masuk ke Tuhan, saya ini ngesot terus. Itu saudara. Tuhan itu luar biasa. Tapi di saat-saat seperti itu, Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Suatu saat saudara saya dengar firman Tuhan dari YouTube Siapa yang Khotbah. Salah satu pada waktu itu berkata demikian, seandainya penyakit yang sedang kita hadapi tidak sembuh, tidak apa-apa. Tetapi karakter hidupmu disembuhkan Tuhan. Saya bilang amin. Saya sedang diproses oleh Tuhan. Lewat hal ini. Supaya apa? Supaya saya lebih dekat kepada Tuhan. Yang tahu kan saya dengan Tuhan, saudara. Nah, jadi Tuhan itu punya rencana yang baik. Baiknya di mana? Ya pokoknya baik. Selalu baik dalam hidup kita. Saya ini usahane sok-sok baiknya di mana? Ya pokoknya Tuhan itu baik, saudara. Rencana Tuhan itu selalu indah di dalam hidup kita. Kalau kita mau terima dengan positif. Selalu berpikiran positif, saudara. Ya, makanya kita harus bersyukur supaya hati kita, pikiran kita dijagai dengan damai sejahtera tadi. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Rencana Allah itu selalu indah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan menghendaki itu. Karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita ini bersungut-sungut. Yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Di dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-15. Ayat yang terakhir ya saudara. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Oleh orang itu ialah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kisah ini yaitu kisah pada waktu ada 10 orang yang sedang sakit kusta. Ke-10 orang itu disembuhkan Tuhan. Tetapi yang datang bersyukur hanya 1, saudara. Ya, Tuhan bilang, mana yang 9? Kan semuanya sembuh. Tapi hanya orang 1. Dan Tuhan berkata, berdiri, pergi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu adalah ciri hidup orang percaya. Salah satu cirinya orang percaya yaitu mengucap syukur. Orang yang punya iman, orang beriman, itu akan selalu mengucap syukur. Kalau orang yang bersungut-sungut berarti tidak percaya, tidak beriman, saudara. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang punya iman, ya, kita harus selalu bersyukur. Bersyukurlah apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Mari kita akan belajar bersyukur. Saudara, firman Tuhan ini menegur saya untuk saya terus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita.
Ucapan syukur akan mendatangkan damai sejahtera. Ucapan syukur akan mendatangkan kekuatan yang baru. Ucapan syukur akan mendatangkan mujizat. Terus perkatakan, ya. Tadi pagi saya dengar khotbah. Kita harus selalu perkatakan yang positif. Kalau sakit bilang aku sembuh, aku sehat, aku waras, aku sembuh. Kalau ekonomi sedang tidak baik harus bilang aku diberkati Tuhan. Terus perkatakan itu, perkatakan yang baik, maka semuanya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kiranya renungan firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Kita akan naikkan pujian. Ku naikkan syukurku buat hari yang koki. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kita. Ku naikkan syukurku. Waktu saya kembalikan pimpinan pujian. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu Di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau senantiasa mengucap syukur. Kami mau tetap Tuhan dalam setiap ucapan kami, setiap Tuhan apa yang kami lakukan, kami tidak pernah ragu atas penyertaan-Mu. Karena kami percaya apapun keadaan hidup kami, Engkau tetap Tuhan campur tangan, dan kami percaya Engkau mendatangkan kebaikan. Walaupun bagi kami Tuhan belum ada Tuhan sebuah jawaban, tapi kami tetap percayakan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah berbicara pada siang hari ini, memberkati dalam setiap keseharian hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu, dalam apa yang hamba-Mu perbuat. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan yang baru setiap harinya Tuhan, dapat Tuhan menjalani Tuhan setiap harinya dengan kesehatan, dengan kekuatan daripada Engkau. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pekerjaannya Tuhan, setiap harinya memberikan hamba-Mu Tuhan kemampuan untuk bisa Tuhan tetap bersemangat, tetap Tuhan di dalam tugas-tugasnya. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan, agar Tuhan dapat membawa setiap PKI Immanuel Slawi Tuhan menuju Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa setiap daripada kami yang hadir pada siang hari ini, bagi Ibu Giok, bagi Ibu Rita, Bapak Gerson, Bapak Win, dan juga Ibu yang Tuhan sedang dalam masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Ibu Winarto Tuhan, agar tetap Tuhan tetap sehat, tetap Tuhan Kau sertai setiap pengobatan yang ada. Kiranya Tuhan mendatangkan Tuhan kesehatan bagi Ibu Win Tuhan, bagi kami semua yang juga mengikuti dalam Zoom. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami sebentar kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan memberkati daripada setiap kami. Kami senantiasa mengandalkan Engkau, dan kami tetap dalam pengucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan bagi Ibu Hali yang Tuhan yang setia Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan Kau membalaskan Tuhan segala pemberiannya, Kau kembalikan Tuhan berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan pulang, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.
Ibu Yusak, Ibu Rini, Ibu Yudi, Bapak Triono, Ibu Hali. Ya, harus sehat, sehat, sehat. Sehat. Nggak kedengaran Bu Hali. Mic-nya dinyalakan Bu Hali. Aduh, Tuhan berkati semuanya. Mic-nya dinyalakan Bu Hali. Mic-nya dinyalakan. Oke, nggak dinyalakan, nggak dengar. Enggak. Berkati. Ya Bu.